Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Yang pertama, definisi larutan penyangga. Larutan penyangga merupakan suatu larutan yang dapat mempertahankan pH jika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau air. Nah, mari kita perhatikan data perubahan pH suatu larutan penyangga ketika ditambahkan sedikit asam, basa, atau air. Misalnya terdapat 100 ml larutan penyangga A dengan pH sama dengan 4. Nah, jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 10 ml air, maka pH campurannya tidak mengalami perubahan. Jadi pH-nya tetap 4. Kemudian, jika ditambahkan 1 ml HCl 0,1 molar, pH-nya mengalami perubahan sebesar 0,009, yaitu menjadi 3,991. Nah, selanjutnya, jika ke dalam penyangga tersebut ditambahkan 1 mili basa NaOH 0,1 molar, maka pH campurannya menjadi 4,008. Yang artinya penambahan sedikit basa NaOH menyebabkan perubahan pH sebanyak 0,008. Jadi, karena perubahan pH-nya sangat kecil, maka dapat dikatakan bahwa penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan air ke dalam suatu larutan penyangga tidak mengubah pH secara signifikan atau relatif tidak mengubah pH. Selanjutnya, larutan penyangga terbagi atas dua jenis, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyangga asam. Larutan penyangga asam merupakan larutan yang terbentuk dari campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya, di mana basa konjugasi dapat berasal dari garam. Sebagai contoh, larutan penyangga asam yang terbentuk dari campuran antara asam lemah CH3COH dan garam CH3CONA. Nah, garam CH3CONA ini mengandung ion CH3CO- dan ion Na+, di mana ion CH3CO- ini merupakan basa konjugasi dari asam lemah CH3COH. Sehingga komponen larutan penyangganya yaitu CH3COH dan CH3CO-. Contoh selanjutnya yaitu campuran antara asam lemah HCN dan garam KCN. KCN ini mengandung ion K+ dan Cn-, di mana ion Cn- ini merupakan basa konjugasi dari HCN, sehingga komponen larutan penyangganya yaitu HCN dan Cn-. Lalu bagaimana prinsip kerja larutan penyangga asam ini? Nah, kita ambil contoh larutan penyangga yang komponen penyusunnya CH3COH dan CH3CO-. Nah, jika ditambahkan sedikit asam ke dalam larutan penyangga ini, maka ion H+ dari asam yang kita tambahkan akan bereaksi dengan ion CH3CO- dengan reaksi H+ ditambah CH3CO- menghasilkan CH3COH dan OH-. Nah, hal ini akan menyebabkan jumlah ion H+ dari asam yang ditambahkan akan berkurang, sehingga mencegah pH untuk turun secara drastis karena penambahan sedikit asam. Selanjutnya, bagaimana jika ke dalam larutan penyangga ini kita tambahkan basa? Nah, ion OH- dari basa yang kita tambahkan akan bereaksi dengan asam lemah CH3COH dengan reaksi CH3COH ditambah OH- menghasilkan CH3CO- ditambah H2O. Hal ini akan mengurangi jumlah ion OH- dari basa yang kita tambahkan, sehingga mencegah kenaikan pH secara drastis. Berikutnya, bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga asam? Untuk menghitung pH larutan penyangga asam, kita tentukan dulu konsentrasi ion H+-nya dengan persamaan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A per G, di mana Ka merupakan tetapan ionisasi asam lemah, A merupakan mol asam lemah, dan G merupakan mol basa konjugasi. Nah, sebagai contoh, untuk larutan penyangga yang terbentuk dari CH3COH dan CH3CONA, kita dapat menghitung pH dengan persamaan H+ sama dengan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol CH3COH dibagi mol CH3CO-. Selanjutnya kita dapat menghitung pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+.
Nah, selanjutnya untuk larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan larutan yang terbentuk dari campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya, di mana asam konjugasi dapat berasal dari garam. Sebagai contoh, larutan penyangga basa yang terbentuk dari basa lemah NH3 dan garam NH4Cl. Eh, Garam NH4Cl mengandung ion NH4+ dan ion Cl-, di mana NH4+ ini merupakan asam konjugasi dari NH3. Sehingga komponen larutan penyangganya yaitu basa lemah NH3 dan NH4+. Selanjutnya, prinsip kerja dari larutan penyangga basa. Nah, kita ambil contoh larutan penyangga yang komponen penyusunnya adalah NH3 dan NH4+. Jika kita menambahkan sedikit asam ke dalam larutan penyangga ini, maka ion H+ dari asam yang kita tambahkan akan bereaksi dengan basa lemahnya yaitu NH3 dengan persamaan reaksi H+ tambah NH3 menghasilkan NH4+. Nah, hal ini akan menyebabkan jumlah ion H+ dari asam yang kita tambahkan akan berkurang sehingga mencegah pH untuk turun secara drastis karena penambahan sedikit asam. Kemudian, jika ke dalam larutan penyangga ini kita tambahkan basa, nah ion OH- dari basa yang ditambahkan akan bereaksi dengan asam konjugasinya, yaitu NH4+ ditambah OH- menghasilkan NH4OH. Hal ini akan mengurangi jumlah ion OH- dari basa yang kita tambahkan sehingga mencegah kenaikan pH secara drastis. Untuk menghitung pH larutan penyangga basa, kita tentukan terlebih dahulu adalah konsentrasi ion OH- dengan persamaan konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali B per G, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah, B mol basa lemah, sedangkan G adalah mol asam konjugasi. Sebagai contoh, kita ambil campuran basa lemah NH3 dan garam NH4Cl. Maka konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali mol NH3 dibagi dengan mol NH4+. Setelah itu kita mencari POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Dan akhirnya kita dapat mencari pH dengan persamaan pH sama dengan 14 min POH. Nah, untuk contoh soal, perhatikan tabel berikut ini. Larutan yang memiliki sifat penyangga adalah titik-titik. Nah, diingat kembali bahwa larutan penyangga dapat mempertahankan pH-nya. Nah, sehingga penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan air tidak akan mengubah pH secara signifikan. Maka larutan yang bersifat penyangga berdasarkan tabel pada soal ini yang mengalami perubahan drastis adalah larutan keempat, sehingga jawabannya adalah D. Nah, untuk soal berikutnya, contoh soal kedua yaitu sebanyak 50 ml larutan NH3 0,1 molar dicampur dengan 100 ml larutan NH4Cl 0,5 molar. Nah, NH3 merupakan basa lemah dan NH4Cl merupakan garam yang mengandung ion NH4+, di mana ion NH4+ merupakan asam konjugasi dari NH3, sehingga campuran keduanya merupakan termasuk larutan penyangga basa. Nah, untuk menghitung pH, kita tentukan dulu mol basa lemah dan mol asam konjugasinya. Nah, masing-masing dicari molnya. Setelah itu, kita buat persamaan NH4Cl menjadi NH4+ tambah Cl-. Karena koefisiennya masing-masing 1, maka ion NH4+ sama dengan ion NH4Cl molnya, yaitu 50 milimol. Setelah itu, kita menentukan pH. Masukkan rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol NH3 dibagi mol NH4+. Setelah itu, masukkan angkanya, substitusi angkanya masuk. Kb-nya itu adalah 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya 5 milimol, sedangkan mol NH4+-nya 50 milimol. Didapatlah konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 6. POH sama dengan min log OH-, dapat POH-nya 6. Dan pH-nya sama dengan 14 dikurang POH, sehingga pH-nya sama dengan 8. Ya, demikianlah